Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Bapak-bapak, saya mohon maaf ibu-ibu sekalian, pada kesempatan malam ini saya datang terlambat karena memang tadi buka iftar jama'inya di satu tempat yang cukup jauh, sehingga isyaknya juga tadi agak lambat saya nyampe, dan akhirnya juga berakibat yang hari ini sekarang di masjid kita ini juga lambat. Saya ingin melanjut diskusi kita di seputar Al-Quran kemarin, dan hari ini kita melihat sebenarnya kalau kita mengatakan beriman kepada Quran itu apa tuntutannya. Walaupun sekarang alhamdulillah di negeri kita ada satu acara yang akhirnya merangsang kita untuk mengajak anak-anak kita menghafaz Quran, yaitu hafiz Quran, dan banyak kita termotivasi oleh itu. Tapi jangan lupa bahwa sebenarnya menghafaz Quran itu hanya satu dari sedikit-dikitnya 4 pola bersahabat dengan Al-Quran. Ya, persahabatan dengan Quran itu dimulai dari membaca, kemudian mentadaburi Al-Quran, ketiga menghafaznya, dan yang paling sulit itu adalah mentakbih. Jadi Umar bin Khattab saja untuk suratul Baqarah itu 10 tahun. 10 tahun itu lengkap dengan sudah teraplikasi. Jadi sudah bisa dibilang semua isi suratul Baqarah itu sudah menjadi akhlak dia. Nah, kira-kira begitu. Ya, dan itu perlu waktu sama dia 10 tahun. Kalau pingin coba cek nanti surat, misalnya surat Al-Furqan. Wa ibadur rahmanul ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, coba tatbik, terapkan itu menjadi akhlak kita. Itu pun bukan pekerjaan, apalagi walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka adalah orang yang menghabiskan malam mereka dengan sujjada wa qiyama. Artinya qiyamul lail. Makanya ketika kita melihat orang, misalnya dia bisa menafsir Al-Quran, hati-hati, karena tafsir ini masuk kalau saya melihat ke wilayah tadabbur nanti. Walaupun perenungan seorang alim itu melalui proses tafsir, dan ketika dia tidak dilakukan dengan seperti kemarin, bagaimana kita beradab atau bagaimana syarat untuk mengambil manfaat dari Quran itu tidak diikuti dengan baik, maka itu akan berakibat munculnya tafsir-tafsir nyeleneh. Saya mendengar ada yang mengatakan misalnya lahmal khinzir itu diterjemahkannya dengan unta gila. Gitu. Jadi daging babi tidak haram. Terus macam-macam lagi tafsir-tafsir yang lain. Yang kemudian akhirnya hati-hati, karena ada sekelompok orang yang kemudian dia mengatakan bahwa dalam mentafsir Al-Quran kita harus menggunakan pikiran kita dan gunakanlah semua kemampuan berpikir. Sehingga contoh, saya membaca satu buku tentang Islam dan hak-hak reproduksi kaum perempuan. Akhirnya di buku itu ternyata dia jungkir balikkan semua, yang disuruh menjadi yang dilarang menjadi yang disuruh. Begitu. Kenapa? Karena dia mencoba merasionalisasi. Tidak semua larangan itu menunjukkan bahwa itu terlarang, maka pelajarilah kenapa itu dilarang. Nanti kalau kita sudah tahu kenapanya itu dilarang, maka menghindari kenapanya itu kalau sudah bisa kita lakukan, maka itu tidak terlarang lagi. Misalnya contohnya, kenapa khamar dilarang? Oh, dia memabukkan. Oke, kalau tidak mabuk kan bisa. Nah, kira-kira gitu. Itu jadi logika, permainan logika. Artinya banyak orang sekarang mengkaji Quran, malah dia dilaknat Quran. Nah, saya punya pengalaman ini dua hari yang lalu. Ini kejadian yang saya alami sendiri. Saya diundang oleh satu keluarga untuk mengislamkan seseorang yang sudah murtad. Jadi dulunya dia muslim, masih muda, 18 tahun umurnya. Ya, 18 tahun, dulunya muslim, kemudian dia jadi Kristen. Dan dia datang, memang sengaja dipanggil datang ke Medan oleh keluarganya. Ibunya juga akhirnya hadir di situ. Saya sempat tidak bisa percaya bahwa saya bisa melaksanakan amanah itu, karena
itu harus saya ambil dari sela-sela memberi tausiah berbuka puasa bersama, dan pada saat selesai tausiah saya digeretnya ke rumah dia. Jadi saya bilang, Ji, saya manggil dia karena beliau haji, saya panggil sering Ji. Saya kayaknya mesti, tapi nggak apa-apa Ustadz, bincang-bincang aja dulu. Nanti kalau misalnya sambil jalan saya berdoa, ya Allah mudahkanlah supaya akhirnya dengan pertemuan ini dia bisa kembali. Ya, tahu yang lebih mengejutkan Ibu? Ini hafiz Quran ini dulu. Jadi hafiz Quran, ngaji di madrasah dari kecil. Sudah umroh, kalau menurut informasi haji itu sekitar ada 2 kali umroh. Jadi bukan sekali. Dan dia memang bukan warga kita, dia dari Malaysia. Bahasa juga Malaysia. Dia dikejar-kejar dari Malaysia oleh pemerintah Malaysia karena dia terlibat sebuah gerakan kayak kalau kita Lions Club. Lions Club itu kan nggak nampak itu punya Yahudi itu kan, sehingga orang Islam haji apa semua ikut. Nah ini namanya, nanti boleh buka di Facebook, Gerakan Fajar Nusantara. Jadi logonya itu mirip logo Kristen punya itu, ya. Dan yang ikut memang rata-rata anak muda. Maka hati-hati, nanti kalau ada anak ikut Gerakan Fajar Nusantara, saya sudah rekomendasi suruh jauh itu. Dan ini nggak bisa ditangkap, badan hukumnya jelas bahwa tidak ada kegiatan pemurtatan di situ. Karena ngumpul nanti ngadain bakti sosial, pelayanan kesehatan, ngasih sembako, pokoknya macam-macam lah yang kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Nanti kalau banyak itu, dan kalau buka Facebooknya itu ada banyak yang Medan saya tidak lihat, yang saya lihat ada Palangkaraya, ada Manado, ada Surakarta, ada Jakarta, macam-macam dia, Gerakan Fajar Nusantara. Dari Facebook aja nampak itu ada Facebooknya. Jadi saya bilang, gimana caranya bisa akhirnya kok bisa ikut itu lantas? Karena pemerintah Malaysia sudah, dia akhirnya lari ke Sabah, dari Sabah dia masuk ke Palangkaraya, dari Palangkaraya masuk Jakarta, Jakarta masuk Medan. Anaknya Masya Allah. Artinya saya bilang kasihan betul ini. Artinya kalau saya bilang aura wajah dia juga hilang separuh. Yang mengejutkan saya kalau nggak dibilang dia itu hafiz, tak percaya saya dia itu hafiz. Kenapa? Karena begitu saya suruh, katanya hafiz Quran ya? Dia tertawa. Coba baca surah Ar-Rahman, udah lupa saya. Coba baca surah An-Naba, udah lupa saya. Jadi hampir semuanya yang saya bilang lupa dia. Terakhir saya bilang coba baca surah Qul a'udzu birabbil falaq. Qul ya ayyuhal kafirun. Oh ya, itu saya hafal. Oke, baca. Ya baca Qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai, dan saya menangkap itu isyarat bahwa dia bisa diajak balik. Alhamdulillah dia mau. Lepas berbuka, selepas salat maghrib, akhirnya dia disyahadatkan kembali. Ya, nah saya suruh dia, karena rambutnya sempat dia buat gondrong itu. Saya bilang pangkas tuh rambut. Taklah, ini kan sunnah Nabi. Saya bilang sunnah Nabi itu bukan gondrong, tapi rapi. Nah, jadi jangan gondrong yang diikut. Nabi itu tidak gondrong rambutnya, cuma kalau dia sudah agak panjang, dia menjuntai sampai ke bawah leher. Jadi jangan terjemahkan rambut Nabi itu segini. Ya. Nah, kesalahan kita seringkali sampai kemudian rambut Nabi itu kan panjang. Siapa bilang? Itu apanya? Nah, baik. Nah, ya tapi alhamdulillah, cuma saya perlu mengingatkan kepada kita semua bahwa hati-hatilah untuk kemudian anak-anak kita, karena sasarannya remaja itu, mahasiswa, anak SMA. Jadi happy, bantu ini, bantu itu. Nah, kemudian dari mana kok bisa pindah agama? Rupanya nanti mereka membuat kajian, namanya mengkaji, mencari agama yang paling benar. Jadi sudah by setting, modulnya sudah dibuat, namanya mencari millah Ibrahim. Akhirnya di situ mulai kajian. Oke, kita ngaji, terserah. Tidak ada masalah, yang penting kalau Islam benar kita ikut Islam, Kristen benar kita ikut Islam. Sepakat. Oke, mulailah ngaji. Yang satu pakai dalil Alkitab, yang satu pakai Quran. Kalahlah orang modalnya cuma bisa hafal Quran, bukan memahami Quran dengan benar. Akhirnya pindahlah dia. Ya, makanya kita tidak boleh terjebak di situ untuk kemudian mengira bahwa dia sudah, karena Nabi SAW saja pun mengatakan bahwa ada orang yang di dunia ini kalau kita tengok kayaknya itulah yang pertama masuk surga. Pasti kita meyakini semua itu. Pertama adalah ulama,
Kedua adalah orang yang diberi kekayaan lantas dia menghabiskan waktunya, hartanya untuk kemudian berinfak di jalan Allah. Dan ketiga, orang yang berperang di jalan Allah dan mati di jalan Allah. Kan tiga-tiga ini kira-kira kan, yang satu ulama, dikasih ilmu, kemana-mana mengajar, di rumahnya ada madrasah, banyak orang berubah jadi baik dari tangan dia. Orang yang semula jahat jadi baik karena dengar ceramah dia. Orang yang tidak pernah mau bayar zakat, bayar zakat. Orang yang tidak teringat haji, berangkat haji. Orang yang tidak teringat umrah, berangkat umrah karena mendengarkan tausiah dia. Tapi Allah mengatakan dia pendusta. Coba bayangkan itu. Yang berinfak tadi, madrasah dibangunnya, orang miskin disekolahkannya, anak-anak susah kemudian diberikannya santunan, orang-orang miskin diberikannya subsidi, makan dia tanggung, orang datang ke rumahnya kalau minta, tidak pernah pulang tangan kosong. Siang, malam, pagi, sore, tidak perlu malu, segan, datang ke rumah saya bantu. Tapi Allah mengatakan kau pendusta. Ada orang yang mati berperang di jalan Allah, mati jelas disaksikan semua orang, tapi Allah bilang kau pendusta. Dan tiga-tiganya masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Di mana yang rusak? Yang rusak adalah niatnya. Keikhlasannya tidak ada. Makanya hati-hati ibu. Kalau ibu butuh sesuatu jangan minta sama makhluk. Ada banyak kita, aduh lagi susah ini, panggil anak yatim. Anak-anak tolonglah ya, doakan bapak-bapak kena musibah. Oke, selesai didoakan, makbul doa mereka, tapi jangan minta akhirat dari Allah. Bapak kasih sumbangan sama mereka, udah selesai, di situ selesai. Kenapa? Karena bapak tidak menyumbang karena Allah. Bapak cuma menyumbang agar masalah bapak selesai. Jadi bagaimana caranya kalau begitu? Mintalah kepada Allah dan sumbanglah anak yatim tanpa meminta kepada mereka. Kasih orang miskin tanpa bilang tolonglah doakan saya ya agar saya selesai dari musibah saya. Minta sama Allah. Jangan bertabaruk sama mereka. Nah, itu yang harus kita paham. Kebanyakan kita terjebak di situ. Dan saya tidak mengatakan itu salah, tapi hati-hati jika amal itu tidak berbuah akhirat. Supaya dia berbuah akhirat, ketika kita punya masalah, ingat kalau ada masalah yang berat sekali rasa ibu perbanyak sholat sunat. Pagi, siang, malam sholat. Kedua, perbanyak istighfar kepada Allah. Ketiga, baru infak tanpa bilang. Kemana, kesana, kemari. Saya punya teman dan sekarang mengelola rumah dakwah yang saya dirikan melalui WhatsApp itu. Beliau tinggal di Hyderabad, India. Beliau kena meningitis. Dia pergi ke Arab, dia kena diserang sampai kalau saya tidak khilaf dia sempat koma. Pada saat dia sangat kritis, nah suaminya tinggal di Saudi dalam rangka tugas, itu datang masjid-masjid minta tolong doakanlah istri saya, doakan sambil ibunya, mertuanya keliling, dia orang Indonesia. Keliling ke berbagai masjid di tempat mereka tinggal untuk minta tolong mendoakan menantunya supaya sembuh. Alhamdulillah beliau sembuh. Ya. Tapi kemudian beliau bilang, sejak hari itu saya mendedikasikan waktu saya untuk berdakwah melalui sosial media. Itu yang sekarang jumlah pesertanya sudah ribuan orang itu. Kalau saya bilang bukan hebatnya saya itu, salah satunya karena beliau punya tangan dingin dan keikhlasan. Kalau saya udah tak tanggulangi saya itu lagi. Udah berapa puluh grup yang ada, yang biarlah mereka mengelolanya. Kalau kita kehilangan keikhlasan, percayalah, amal tanpa ikhlas itu akan mudah berhentinya, nyendatnya mudah itu. Sahur tidak ikhlas, sudah ada yang tak sahur lagi. Tadarus tidak ikhlas, sudah ada yang tidak tadarus lagi. Tarawih tidak ikhlas, sudah ada. Itu artinya apa? Amal yang dikerjakan kalau dia dengan ikhlas, itu akan stabil, apapun suhunya, tidak terganggu. Siapa bilang bahwa kalau sakit kita tidak bisa beribadah? Siapa bilang kalau kita buta tidak bisa menghafaz Quran? Siapa bilang bahwa kalau kita lumpuh kita tidak bisa berangkat pergi haji? Saya kemarin berangkat umroh. Saya sangat terharu ketika yang masuk ke dalam pesawat itu seorang laki-laki yang dia tidak bisa tegak, dia hanya nyeret saja jalan di pesawat itu. Siapa bilang? Lantas kenapa banyak orang yang ke rumah karena maaf ya, semoga Allah ampuni saya dan kita semua, cuma karena buta, cuma karena pincang sikit lantas pergi ke pinggir jalan, menghinakan dirinya untuk meminta. Padahal tidak seharusnya begitu. Ya, nah pulang kepada cerita tadi bahwa para ulama kita, orang-orang yang sering, banyak orang yang ketika, maka Allah bilang begini, kau sudah dikasih ilmu, untuk apa? Saya gunakan untuk berdakwah di jalanmu ya Allah, hanya mengharap ridhomu. Dusta kau.
Kau kan cuma suka karena enak kali jadi ustadz itu, ditunggu. Tengoklah saya terlambat tadi masih bapak tunggu. Terus udah tersedia. Terus orang salam, tidak sedikit orang yang mau cium tangan. Terus fasilitas hidup, terus semua orang mengalu-alukanmu. Itulah enaknya. Dan kau sudah dapat itu kan? Setiap kau punya masalah tinggal kau telepon si anu, aku ada masalah bisa enggak bantu saya? Oke Ustaz, saya bantu. Sudah kau dapat itu kan? Ada kau berharap dariku? Kasarnya, ada dia punya waktu dengan Tuhannya. Itu satu. Nah, hartamu sudah. Kau ingin dikenal orang soleh? Kau bangun rumah, kau bangun gedung, kau bangun rumah sakit, kau buat namamu. Kau bangun masjid, kau buat namamu. Kau bangun sekolah, kau buat namamu. Semua sudah kau dapat. Karena kau menginginkan agar seorang menyebut-nyebutmu. Sudah, semua sudah kau dapat. Kau mau minta dariku? Tidak ada. Karena kau tidak pernah minta dariku. Padahal aku sudah bilang akhirat jauh lebih kekal. Akhirat kesenangannya jauh lebih kekal ketimbang dunia. Dan kau sudah tinggalkan semua itu. Dan kontan, aku tidak kurangi bagianmu di dunia. Di sini tidak ada. Orang yang berjihad belum tentu karena Allah. Makanya teruslah beristighfar. Karena kadang-kadang hari-hari kita banyak di masjid, tapi ternyata Allah tidak mendaftar kita sebagai hamba yang diridhonya. Padahal kerja kita ngurusin masjid semuanya, tapi Allah tidak catat kita sebagai hamba yang diridhoi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Di samping kemampuan melakukan kesolehan, teruslah minta ampun kepada Allah. Karena kita tidak tahu di amal mana yang Allah senyum lihat kita karena dia senang sama kita, dan di amal mana yang dia marah lihat kita sebenarnya. Ya, baik. Apa tuntutan beriman? Yang pertama, uns bih, mesrai Al-Quran itu. Jadi jangan sekedar kita datang sewaktu-waktu, mesralah sama dia. Suami istri baru menikah, kalau sudah kumpul keluarga, mau nggak orang itu pisah duduk? Makan pun kalau bisa berdua itu. Di saat yang lain misalnya pada ngambil sendiri, suaminya minta diambilkan dan makan berdua. Karena sampai di tengah keramaian mereka melihat mereka hanya berdua. Bisa memahami kemesraan itu kan? Karena saya yakin kalau kita yang tua-tua ini, bapak-bapak yang tua, udah pernah nih merasakan itu. Pergi ke plaza berdua, tak boleh suaminya jauh sehingga dia genggam tangannya atau dia rangkul tangan itu. Tak boleh jauh. Itulah saya bilang, sampai di tengah keramaian mereka tidak melihat ada orang lain karena mereka hanya berdua. Itu maksud saya mesra tadi. Bisa nggak kita semesra itu kepada Al-Quran? Pak, nggak bisa dikarang-karang itu, nggak bisa. Kalau tidak percaya, oke, ibu bapak buat kerja hubungan baik sama Ramadan, belum tentu langgeng. Karena kemesraan itu harus muncul dari hati. Apalagi dia menandakan keimanan, dia harus datang dari keinginan hati kita. Untuk kemudian tidak bisa dikarang-karang. Saya mau coba-cobalah, tidak bisa. Ya, jadi bagaimana caranya untuk bisa memesrai ini? Pertama adalah ta'allumu, ya, di mana kita mempelajari, dan ta'limu, mengajarkan. Dengarkan dan ajarkan, pelajari dan ajarkan. Bagaimana caranya? Sekarang Masya Allah udah terbuka semua. Maka saya bilang yang kiamat udah gak jauh-jauh lagi lah. Karena kayaknya udah semua. Kalau cuma sekedar mau jadi orang yang belajar, smartphone ini bisa jadi sarana belajar kita. Tinggal akses internet, semua ada. Ya. Tapi kembali, bagaimana memulakannya? Dari keimanan. Kedua, tarbiyatun nafs bih. Belajarlah untuk mendidik diri kita dengan Al-Quran. Sehingga sebenarnya inti mempelajari Quran tidak perlu banyak-banyak membacanya. Tapi bukan tidak boleh, dianjurkan juga. Cuma ambillah 1 atau 10 atau saya pikir 1 ain atau 1 paragraf cerita dalam Al-Quran untuk kemudian kita pelajari. Apa pelajaran dalam surat Yusuf misalnya? Yusuf ini pelajaran tentang biografi seseorang yang happy ending. Ya abati, wahai ayah, aku melihat dalam mimpiku di mana 11 bintang, rembulan dan matahari. Dia datang bersujud kepadaku. Apalah, bukankah itu awal cerita Yusuf kan? Apalah kira-kira takwilnya ayah? Ayahnya bilang apa? Kau jaga ya nak, jangan kau ceritakan sama kawanmu yang lain.
nanti bisa jadi sama saudara-saudaramu, nanti bisa jadi mereka cemburu kepadamu. Lihat, nanti bisa jadi mereka cemburu kepadamu. Jadi ini bicara tentang, kalau Bapak ada yang kerjanya di psikologi, ini bicara tentang ilmu jiwa. Ini bicara tentang cemburu, ini bicara tentang cinta, ini bicara tentang nafsu berkuasa, ini ingin merdeka. Ini bicara tentang bagaimana kemampuan mengatasi kesulitan menjadi kemudahan. Ini bicara bahwa bagaimana seorang yang sudah berada di sebuah sumur tua yang tidak ada airnya atau sangat sedikit airnya, tapi kemudian bisa berpindah ke istana dan bahkan kembali ke penjara dan kemudian menjadi bendahara negara. Luar biasa itu. Ini pelajaran untuk jangan khawatir dengan kehidupanmu sesulit apapun. Dan tanyalah orang-orang besar, mereka selalu bicara bahwa di balik kebesaran itu atau kesuksesan itu ada sekian kegagalan yang mereka mampu hadapi dengan baik. Nah, pernah nggak kita belajar mengambil pelajaran itu dari semua kisah Yusuf misalnya? Makanya tarbiyatun nafs. Ini adalah pendidikan jiwa. Quran ini adalah cara kita mendidik jiwa kita. Yang ketiga, at-taslim li ahkami. Kita tunduk, kita pasrah kepada hukum-hukumnya. Kalau Quran mengatakan tutup aurat, udah ibu, jangan lakukan apa yang Allah larang. Kenapa? Karena ibu, dunia ini sebentarnya ini. Kalau dikasih Allah kekayaan yang luar biasa sampai ibu nggak pernah nginjak pasir, nggak pernah lagi ketemu pasir tapak kaki ibu itu, karena kayanya sudah, jangan sombong. Kenapa? Sebentarnya itu kalau dunia. Makanya saya bilang, kelola kekayaanmu agar dia bisa menyelamatkanmu ke akhirat. Jadi nggak usah merasa hebat, sebentar kalinya itu. Kalau nanti ibu buat pesta, bapak buat pesta besar-besaran, undang juga orang-orang susah besar-besaran ke pesta bapak, ibu. Jangan merasa kecil atau terhina kalau mengundang mereka. Karena sebenarnya yang butuh makan itu mereka. Kalau orang kadang dia bisa datang, turun dari mobil yang harganya miliaran, tapi begitu nengok makanan kita, apa katanya? Wah, udah tak boleh aku makan ini. Kenapa? Dia udah kena jantung, kena ini, kena itu, sehingga makan enak udah tak butuh lagi dia. Ya, sementara orang susah itu, anak-anak orang susah itu, mereka masih butuh makan. Masih banyak yang mimpi bisa makan semangka, tapi maknya nggak pernah kasih. Masih banyak yang pingin kali es buah, tapi maknya nggak pernah bisa belikan atau buatkan. Coba bayangkan itu. Kita di rumah berlebih-lebih, ini bulan puasa. Makanya bagaimana cara kita belajar adalah tangan kita antar sama mereka. Pergi ke rumah mereka, lihat suasana mereka. Maaf cakap, garasi kita masih jauh lebih mewah dari rumah mereka. Banyak itu orang yang begitu. Yang makan nasi, kalau kita nggak pernah makan nasi yang tak enak, dia makan nasi selalu ya apa saja. Ini negara kita makin susah. Tadi saya sambil jalan dengar TV, negara kita makin susah. Ini minta dana aspirasi lagi, begini begitu. Saya udah capek dengarnya. Tadi kebetulan pingin pula, saya pikir mau dengarkan berita Hercules yang jatuh ini. Rupanya udah tak lagi, udah cerita apa itu, Lawyers Club itu. Baik, ad-da'watu ilaih, ini juga tuntutan beriman. Berdakwalah dengan Al-Quran. Bedanya ulama dengan yang lain, mereka itu kalau ngomong, mereka selalu ada ayat, ada Al-Quran dari mulutnya. Sehingga harga diri para ulama itu Allah yang mengangkat, karena mereka membaca Al-Quran, bukan yang lain. Jadi kalau seorang bicara dan dia lebih banyak menggunakan logikanya tanpa tunduk kepada Quran, atau dia mencurigai Quran, itu bukan ulama. Jangan undang orang ceramah kemari walaupun doktor, walaupun profesor, tapi setiap ceramah dia selalu mengkritik Al-Quran, maka dia bukan ulama. Panggil orang yang mengajak kita untuk semakin mencintai Quran, dia semakin mencintai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan harga dia adalah karena dia menghidupkan itu. Baru kemudian iqamatuhu fil ard. Tegakkan Al-Quran ini di muka bumi, karena ini kitab sukses. Ini modul, ini panduan untuk bisa sukses. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya pikir wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa saya sampaikan sama kita. Semua yang saya sampaikan itu pelajaran khusus tentang anak muda yang tadi alhamdulillah dengan izin Allah sudah Islam. Itu adalah kebahagiaan bagi kita. Tapi satu hal saya ajak untuk hati-hati menjaga anak dan perhatikan apa komunitas clubbing dia. Ya, karena bisa berbahaya nanti kalau kita asal lepas saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.